hanya bersamamu Tuhan kami tenang. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Oh, oh. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Amin. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi
ketika kita datang ke hadirat Tuhan, ketika kita mau memuji Tuhan, Tuhan bilang apa? Tanggalkan segala bebanmu, tanggalkan segala kesedihanmu, tanggalkan segala ketakutan dan kekhawatiranmu. Dan mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan kita. Serahkan pada Yesus. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Tak pernah Dia janji selalu kan panas. Tak pernah Dia janji selalu ada hujan. Tapi Dia berjanji memberi kekuatan bila topan ganas melanda. Mari serahkan pada Dia. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Apakah kau payah? Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, letakkanlah. Tak pernah Dia janji, tak pernah Dia janji selalu kan panas. Tak pernah Dia janji hanya ada hujan. Tapi Dia berjanji memberi kekuatan bila topan ganas melandamu. Serahkan pada Dia. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Saudara sekalian, firman Tuhan katakan, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bahkan Tuhan sendiri katakan, rendahkan dirimu di dalam tangan-Nya yang kuat, sampai Ia akan mengangkat engkau. Amin. Serahkan pada Yesus. Serahkanlah pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan menggantikan segala duka menjadi suka. Haleluya. Haleluya. Udah ditanggalkan dukanya, susahnya udah ditanggalkan. Berarti siap untuk memuji Tuhan. Berarti siap untuk bersorak bagi Tuhan. Amin.
Mari bersorak bagi Tuhan. Mari bersorak bagi Tuhan, memuji besarkan namanya. Yesus Tuhan, Dia Raja kita. Mari kita puji namanya, bersorak-sorai bagi Dia. Bersorak-sorai semua bagi Dia yang dipuji. Haleluya. Sembah dan tinggikanlah Allah kita, Yesus Raja yang mulia. Mari bersorak bagi Tuhan. Mari bersorak bagi Tuhan, Mari bersorak bagi Tuhan, memuji besarkan namanya. memuji besarkan namanya. Yesus Tuhan, Dia Raja kita. Yesus Tuhan, Dia Raja kita. Mari kita puji namanya. Bersorak-sorai, bersorak-sorai semua bagi Dia yang dipuji. Haleluya. Sembah dan tinggikanlah Allah kita, Yesus Raja yang mulia. Bersorak-sorai bagi Dia, bersorak-sorai semua bagi Dia yang dipuji. Haleluya. Sembah dan tinggikanlah Allah kita, Yesus Raja yang mulia. Haleluya. Mari bersorak bagi Tuhan kita. Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak diagungkan. Haleluya. Bersorak-sorai semua bagi Dia yang dipuji. Haleluya. Sembah dan tinggikanlah Allah kita, Yesus Raja yang mulia. Bersorak, haleluya. Haleluya. Bapak Ibu saya persilakan duduk. Haleluya Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, satu hal yang kita tahu, Tuhan Yesus baik, amin. Dia hanya sejauh doa kita. Mari setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita bersyukur, kita berdoa. Ketika kita melewati semuanya, kita tidak sendirian, tapi kita bersama dengan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Oh. Amin. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih, yes, untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Mari katakan, Tuhan, bersyukur
Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan, amin, dan teramat baik bagiku. Yesus baik, semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti haleluya Bapa. Sehabis hujan. Mari kita nyanyikan lebih sungguh-sungguh lagi dalam nama Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Amin. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Amin. Sehabis hujan. Mari Bapak Ibu saja naikkan pujian ini. Panggil nama Yesus. Tuhan, kami bersyukur Bapa. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, itu luar biasa Tuhan. Haleluya. Ini hati kami Bapa. Kau baik Tuhan. Yesus. Indahnya kasih Tuhan seperti haleluya. Sehabis hujan, oh
Tuhan. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Kau pemilik hidup kami, Tuhan. Masih jemaat Tuhan saja katakan dengan iman. Bukan karena kuat gagah kami, Tuhan. Karena Tuhan mau kami ada di tempat ini. Jadi tangan-Mu, jadi kaki-Mu. Kami siap, Tuhan. Sehabis hujan, aku Ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Iralabakashanda karalabakata kayarabakashanda karalabakata kayarabakashanda karalabakata kayarabakata kayarabakata. Iralabakashanda karalabakata kayarabakashanda karalabakata kayarabakashita karalabakata. Iralabakata iralabakashanda karabakashanda karalabakata. Mengapa salah satu tanda kita berbahasa lidah dalam menyembah Tuhan? Karena ini adalah bahasa doa kita kepada Tuhan. Ada rahasia-rahasia, ada iman yang lemah. Tapi firman Tuhan berkata lewat berbahasa lidah, maka kita akan membangun iman kita. Roma 8 ayat 26 berkata, Roh membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Karena sesungguhnya kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Tapi oleh Roh itu dia berdoa kepada Allah dan kita semua akan mengucapkan keluh kesah yang tidak terucapkan. Mungkin ada di antara kita yang belum mengerti bahasa-bahasa yang tidak kita mengerti. Memang benar, di waktu kita berdoa dalam bahasa lidah, kita harus minta ada penafsiran di dalamnya. Ada pesan yang dia berikan. Tapi hari ini kita percaya lewat kita berbahasa lidah maka iman kita juga sedang dibangun. Dan kita minta pesan Tuhan buat kita. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya di waktu kami tadi berbahasa lidah. Kami tahu dari ibadah pertama bahwa Engkau memilih gereja ini menjadi gereja yang berdoa. Gereja yang bersyafaat. Gereja yang mengairi lahan tanah yang tandus. Tanah itu akan menjadi subur lewat doa-doamu. Dan saya dapatkan kata yang pesan untuk ibadah yang ketiga. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Karena firman Tuhan berkata dari ayat ini. Pada waktu kita dipulihkan, maka keadaan kita seperti bermimpi. Sion dipulihkan oleh Tuhan. Maka bangsa-bangsa akan berkata, betapa besar perkara-perkara yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah engkau. Oh saudara, dahsyat sekali, luar biasa. Dan seperti batang air Negeb yang dipulihkan oleh Tuhan. Tapi ada ayat 5 sampai 6 berkata, barang siapa menabur dengan air mata, maka dia akan membawa pulang sorak-sorai. Yang menabur dengan berkas-berkas saudara, dia menabur dengan benih, dia akan membawa pulang berkas-berkas yang datang dalam Tuhan. Dan hari ini buat ibadah yang ketiga, engkau akan menabur dengan air mata, menabur dengan benih, maka engkau akan pulang dengan sorak-sorai. Dan jiwa-jiwa tua yang besar akan diberikan dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, kami bersyukur seberapa banyak di antara kami, pakailah
jadikan kami pribadi-pribadi yang berdoa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, hari ini kami menyerahkan, biar kiranya tanah hati kami seperti tanah yang subur, agar benih firman Tuhan yang ditaburkan akan bertumbuh berbuah berlipat ganda. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Kecerdasan buatan. Saudara, pada akhir zaman ini kita melihat kemajuan teknologi berjalan sangat cepat dan pesat, termasuk dalam bidang sosial media. Apalagi beberapa waktu terakhir ini sudah makin berkembang penemuan-penemuan AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, perlu saudara pahami bahwa teknologi termasuk AI adalah sesuatu yang netral, tidak baik atau tidak jelek, tergantung siapa yang menggunakannya. Seperti pisau, kita bisa pakai potong kentang, potong daging, tapi juga bisa dipakai untuk menusuk orang misalnya. Tergantung siapa yang menggunakannya. Namun kita harus waspada karena akhir zaman ini si jahat bisa memakai kemajuan teknologi termasuk AI untuk menyebarkan hoax, berita-berita bohong, berita-berita dusta. Kalau saya baca dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 12, di mana di akhir zaman nanti akan muncul seorang antikristus. Sekarang ini roh antikristus sudah merajalela di mana-mana. Dan apa ciri daripada spirit antikris? Dusta. Dikatakan demikian, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Jadi ciri akhir zaman adalah muncul berita-berita dusta dalam skala yang jauh lebih masif. Salah satu yang kita harus cermati adalah munculnya teknologi deepfake, yaitu berita palsu yang dihasilkan oleh AI. Bukan hanya berupa kalimat, bukan hanya berupa gambar, tapi juga sudah suara bahkan video. Dan kalau kita tidak mencermati, ini bahaya sekali. Bisa menciptakan konflik horizontal karena ujaran kebencian yang diucapkan seseorang, apalagi berkaitan dengan agama yang lain, itu bisa menimbulkan masalah yang besar. Lagi pula kalau kita terlalu sering scrolling sosmed, maka perkara-perkara rohani kita akan tergerus karena kita sudah terpapar pikiran dan hatinya oleh berbagai medsos yang sifatnya duniawi. Nah, ada satu istilah yang saudara perlu tahu, ini istilah dalam dunia kejiwaan, namanya delusi. Delusi adalah keyakinan kuat secara pribadi, secara personal, yang tidak didasarkan pada fakta yang memiliki bukti yang kuat. Dan ini adalah ciri dari masyarakat post-truth yang tidak lagi mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran sesuai dengan pemikirannya sendiri. Saudara-saudara, ini mempengaruhi perasaan dan emosi kita, sehingga lambat laun kita akan sulit membedakan mana yang benar dari yang salah, dan akhirnya bisa skeptis terhadap kebenaran firman. Karena kita anggap semuanya relatif. Yang benar untuk saya belum tentu benar untuk saudara. Yang benar menurut saudara belum tentu benar menurut saya. Yesus adalah Tuhan. Ya, menurut orang Kristen. Tapi menurut non-Kristen, Yesus bukan Tuhan. Jadi mana yang paling benar, semuanya relatif. Nah, ini adalah bahaya dari era post-truth, di mana sekali lagi bukan kebenaran yang hakiki yang dicari, tapi pembenaran. Dan itu tentu sesuatu yang sangat
bahaya. Saya ambil contoh kasus supaya lebih gampang saudara mencerna. Beberapa waktu yang lalu Jessica yang dulu ada kasus kopi sianida yang menyebabkan temannya namanya Mirna Solihin meninggal, itu dilepas dari penjara. Dia dihukum 20 tahun, tapi sudah sepertiga masa tahanan kalau nggak salah, jadi dia bisa dilepaskan bersyarat. Lalu kemudian dia diwawancara oleh TV dari Australia karena dia akan lama tinggal di sana. Nah ini memicu kembali polarisasi, yang setuju dan yang tidak. Ada yang bilang dia adalah pembunuh dari temannya dengan memberikan sianida di dalam kopi. Tetapi sebagian netizen yang lain bilang, oh tidak, dia orang baik, dia orang benar, orang jujur, yang akhirnya secara hukum dihukum padahal dia tidak melakukan kejahatan itu. Nah saudara-saudara, yang benar yang mana? Kalau secara hukum dia sudah 5 kali disidang. Pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, peninjauan kembali pertama, peninjauan kembali kedua. Udah 5 kali. Dan rasanya udah gak bisa naik banding lagi. Dan 5 pengadilan ini dilakukan oleh 5 hakim yang berbeda. Dan tidak satu hakim pun yang bilang bukan dia pembunuhnya. Jadi di mata hukum Indonesia, 5 kali sidang, semua vonisnya dia bersalah. Tapi sampai hari ini masih banyak netizen bilang dia tidak salah. Nah saudara-saudara, agak sulit ya sekarang menunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Ini mungkin contoh udah beberapa tahun sudah banyak yang lupa. Yang paling dekat, Pak Jokowi. Ijazahnya palsu atau asli? Siapa yang bilang ijazah Pak Jokowi asli? Boleh angkat tangan. Emang pernah lihat? Nah ini loh, Derusi itu ya, punya keyakinan pribadi padahal gak ada bukti yang kuat. Ngeliat juga enggak. Siapa yang bilang bukan asli alias palsu? Ada? Oh takut disebut temennya Roy Suryo rupanya. Saudara-saudara, kalau kita lihat ya, UGM Universitas Gadjah Mada Yogyakarta bilang itu asli. Teman-teman Pak Jokowi bilang asli. Pak Jokowi sudah tunjukkan ke kepolisian, Bareskrim, dan kepolisian bilang itu asli. Jadi kalau melihat hal-hal fakta dari yang berwenang gitulah, orang bilang asli. Tapi tetap ada kelompok yang bilang, oh itu kan udah dibayar, udah disuap, udah di ini. Sehingga masyarakat tetap terbelah, ini asli atau tidak. Saya juga sebetulnya bingung ya apa urusannya soal ijazah itu sebetulnya. Dan anehnya kalau misalnya kita bilang itu palsu. Loh kenapa kamu bisa bilang palsu? Saya punya aslinya, ini yang asli. Lah Indonesia kan menuduh tapi nggak bisa membuktikan apa yang dia tuduh. Ini masih akan bergulir panjang. Dan dalam hal ini saya tidak bilang itu asli atau palsu. Itu Jessica pembunuh atau tidak pembunuh. Saya hanya mau menjelaskan sebuah fenomena sekarang yang namanya delusi. Sebuah fenomena yang walaupun ada fakta-fakta yang sangat mendukung kebenaran, tetapi orang bilang enggak, saya yakin itu salah. Yang benar adalah pandangan saya. Nah saudara-saudara, ada orang bilang, sebetulnya mah gampang membedakannya. Kalau saya lihat, saya percaya. Sebelum aku melihat dan mencucukkan tanganku pada bekas luka Yesus, aku nggak akan percaya. Kalau udah mencucukkan, aku baru percaya. Itu siapa yang ngomong? Thomas. Seeing is believing. Melihat artinya percaya. Kamu percaya dia yang nyuri? Percaya. Saya lihat dengan mata kepala sendiri, saya kan ada di situ. Orang bilang dia bukan pencurinya, saya lihat benar. Seeing is believing. Tapi hari-hari ini kebenaran seeing is believing yang sudah ribuan tahun dipertanyakan. Belum tentu yang saudara lihat itu benar dan bisa dipercaya. Lihat video ini.
What you are seeing is not real. How can you distinguish the truth from a lie? They used to say seeing is believing. But you can't trust your eyes. I mean, what's going on? What if this artificial intelligence is leading us towards a very dark place? The world is about to be plunged into a time of deception unlike anything that has ever been seen before, and I don't think people realize it. If you ask me, this is the end. These are like the last days and something big is coming. Humanity has just driven off the edge of a cliff, and we are now plummeting at a very high rate of speed towards certain destruction. I am not real. Kira-kira ada 7 ya orang yang muncul dari video tadi. Menurut saudara yang real, orang asli yang nomor berapa? No one, tidak satu pun asli. Semuanya itu bahkan tidak pakai pemeran pengganti. Sekarang sudah ditemukan sebuah alat namanya Google VO3. Kita tinggal ketik prompt kalimat, maka muncul avatar. Avatar kalau zaman dulu adalah gambaran yang kayak karton gitu. Sekarang bukan, avatarnya benar-benar orang sungguhan. Seperti orang sungguhan, tapi nggak pernah ada. Itu cuma muncul dalam gambaran. Kalau kita lihat seperti itu, mungkin nggak kita tertipu. Real banget saudara sekalian. Jadi seeing is believing mulai dipertanyakan. Karena apa yang kita lihat kemudian menjadi tidak nyata. Jadi orang kan bisa pakai teknologi ini untuk ngaku-ngaku dengan wajah kita. Bahaya banget kan saudara. Coba kita lihat video kedua. Ini bukanlah tambang Bitcoin. Ini adalah phone farm, kumpulan HP tanpa layar yang dikendalikan oleh komputer. Mesin ini bisa menyerangmu, membulimu, bahkan mempengaruhi pilihan politik kamu di sosial media. Pernahkah kamu posting pandangan politik kamu di sosial media dan tiba-tiba diserang akun-akun seperti ini? Ciri-cirinya jumlah followernya sedikit tapi followingnya ribuan, postingan kosong atau akunnya privat. Jika ya, maka jangan kamu hiraukan karena sebenarnya mereka hanyalah bot bukan manusia. Ini adalah bisnis jasa sewa bot. Menggunakan teknologi AI, sistem ini bisa membanjiri komentar sesuai pesanan penyewanya. Biasa disewa oleh para buzzer politik untuk mempengaruhi pilihan orang dan menghancurkan karakter lawan politik. Jadi berhati-hatilah di sosial media, jangan mau pikiranmu dimanipulasi oleh buzzer politik. Saudara-saudara, minggu yang lalu ada seorang teman saya dari Jakarta yang pintar dalam dunia digital, WA saya. Pak, coba Anda lihat kolom chat dari khotbah-khotbah yang diterbitkan oleh GBI Battle di Bandung. Karena rupanya diserang ini Pak. Oh kenapa? Ternyata waktu saya lihat beberapa, banyak yang chat itu penuh dengan kata-kata pokoknya judi online lah saudara. Saya juga bingung ini khotbah apa kok pesannya bukan haleluya puji Tuhan amin. Waduh tentang judi online. Saya bilang kurang ajar juga ini orang siapa ini. Dia bilang bukan orang Pak, itu bot, chatbot. Jadi nggak ada orangnya. Ini memang rekayasa komputer pakai HP. Jadi gimana? Hapus saja semuanya. Karena itu semuanya tidak berguna. Jadi tim media kami melakukan penelusuran dan membuang akun-akun yang memberikan chat semacam itu. Saya juga pikir ada apa gunanya ya orang masukin
Tapi saya mulai mikir gini, seandainya ada seorang anak remaja di keluarga saudara yang suka sekali dengan internet, sosial media. Lalu kemudian ada orang lain yang iseng atau mau bermaksud jahat membuat mentalnya menjadi drop. Dia bisa pesan jasa buzzer dan dia bilang, saya minta ya dibuatkan komentar melalui bot 100 biji atau 500 biji tergantung bayarannya. Maki-maki ini anak, bilang jelek, percuma hidup, pokoknya segala macam dengan kalimat yang bervariasi dari akun yang berbeda. Tiba-tiba muncul ke akun milik anak kita serangan-serangan dari orang yang kita nggak tahu. Dan dia bilang kamu jelek, kamu nggak layak hidup dan sebagainya. Dan kalau dia ini tidak punya support system, keluarga yang membantu, bisa bunuh diri loh saudara sekalian. Karena dipikir memang dia dimaki-maki oleh orang yang ada di Indonesia. Nah itu baru ketikan, apalagi kalau sudah wajahnya muncul. Mari kita lihat video ini. Beginilah gambaran mengerikan teknologi Google Veo 3. Pernahkah kamu membayangkan di masa depan kamu nggak perlu kamera buat ngejatuhin orang? Cukup hanya dengan prompt, dan Google Veo 3 akan menciptakan kebohongan yang terlihat seperti kebenaran. Bayangin ada video ibu kamu mengaku ateis, menghina agama muslim dan menyebar aliran sesat. Wajahnya, suaranya, ekspresinya, semua itu tampak nyata. Disebar di grup WhatsApp kampung. Videonya viral, kemudian dia diburu satu kampung, digunjing, dikucilkan. Padahal dia bahkan nggak tahu videonya dibuat oleh orang lain. Pertanyaannya sekarang, kalau video palsu tentang kamu tiba-tiba viral, masih adakah orang yang mau percaya kamu? Apalagi di Indonesia di mana hoax sebelum AI sudah membabi buta. Saudara-saudara, kalau kita lihat ini sudah bukan 10 tahun yang akan datang, ini sudah terjadi sekarang. Kita nggak tahu-tahu, tiba-tiba ada orang pakai wajah kita, pakai suara kita, kan bisa pakai AI gampang sekali sekarang. Wajahnya mirip, ngomongnya mirip, lalu misalnya saudara lihat di video, itu wajah saya, suara saya. Lalu saya ngomong, Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Juru Selamat, jangan percaya Yesus, percaya si A dari agama lain misalnya. Sorga itu nggak ada, neraka itu nggak ada. Dan saya sudah 5 kali kawin, misalnya seperti itu. Kalau saudara nggak kenal pribadi saya, nggak check and recheck, wah, langsung minggu depan gereja sepi, saudara sekalian. Padahal saya juga nggak tahu apa-apa. Ini saya mau bilang ya, menghancurkan kehidupan seseorang itu gampang banget sekarang. Kalau kita tidak waspada, siasat iblis. Yang ketawa paling kencang siapa? Setan, saudara-saudara. Makanya bahaya sekali kalau kita tidak memahami trik iblis yang jahat pada akhir zaman itu. Nah, sekarang saya mau bicara soal keluarga. Gimana di tengah serbuan AI ini kita memiliki keluarga yang kuat. Ada 4 hal yang saya mau bagikan. Saya pakai akronim KUAT, kuat. Yang pertama, kritis terhadap informasi. Kalau saudara dapat informasi, verifikasi sumber datanya. Jangan mudah percaya, cek sumbernya apakah kredibel. Saya April lalu pergi ke Amerika Serikat. Lalu waktu lewat di jalan saya lihat ada signboard besar. Hollywood. Saya tanya sama teman yang nyetir. Bukannya ini kebakaran waktu lalu? Di waktu LA kena kebakaran. Oh iya kebakarannya benar tapi signboardnya sih enggak. Loh saya lihat loh di video. Ah itu AI pak bohong. Jadi rupanya saudara memang ada kebakaran tapi orang mau melebih-lebihkan. Lalu dia bikin pakai prompt. Nggak usah syuting, nggak usah apa. Tinggal diketik aja saudara. Sign Hollywood terbakar. Langsung muncul. Seperti real, seperti asli. Makanya kalau saudara lihat berita apapun lewat Instagram, lewat sosmed yang lain, dicek bener atau enggak. Lihat kantor berita yang terpercaya, misalnya Antara, Kompas.com atau sejenis itu. Supaya kita bisa cek and recheck. Karena banyak orang sekali sekarang ini gampang
membuat berita-berita hoax. Kedua, jangan terpancing karena kebohongan dirancang untuk memanipulasi emosi. Tenang dan berpikir jernih. Mama saya beberapa hari lalu hampir ketipu orang, saudara. Karena tiba-tiba ada yang WA, nomornya beda. Tapi pakai wajah istri saya, pakai nama istri saya. Ma, saya perlu uang berapa? 30 juta kalau nggak salah. Karena kurang nih buat beli emas. Hati-hati nih. Kata kuncinya emas. Kalau dulu mama minta pulsa, sekarang minta beli emas. Karena emas ini mau naik bener dan sebagainya. Saudara-saudara, jadi gak tahu gimana mama saya akhirnya mau transfer. Pada itu ada beberapa ibu-ibu yang lain karena mau hadir dalam sebuah melayat acara kedukaan. Sampai ada yang bilang, si tante teh riweuh pisan kunaonnya. Iya, ada yang saya perlu transfer sekarang dan sebagainya. Untung salah satu dari antara mereka curiga. Telepon dulu, bener atau enggak? Ngapain transfer begitu banyak? Katanya mau beli emas, uangnya kurang. Begitu ditelepon, saya bilang, enggak, siapa yang mau beli emas? Dan bapak saya udah transfer, saudara sekalian. 30 juta. Untungnya Tuhan tolongnya begini. Tolong transfer ya, sekarang juga ke nomor akun ini aja. Ini nomor akun bendahara. Nah mama saya pikir ini, saya biasanya pakai bank ini bank beda. Udahlah, saya cari aja nomor menantu saya yang biasa aja. Untung ditransfernya ke nomor dia. Kalau enggak hilang tuh, saudara sekalian. Aduh Tuhan masih baik, saudara sekalian. Saya mau bilang gini, jaga orang-orang tua. Mama saya 81, saudara. Ini mertua yang cinta sama menantunya. Ya cuma di WA saja langsung dia transfer. Tapi kita udah hilang deh, hilang. Tadi mama transfer ke nomor itu ya? Bukan, nomor itu nggak tahu nomor apa, bank yang lain ke yang nomor biasa. Haleluya, puji Tuhan. Tapi hati-hati loh saudara. Itu cuma pakai WA, ketikan. Nanti nggak percaya, saya telepon aja. Nah teleponnya kalau bukan telepon yang nomor biasa tapi telepon yang dikirim sama pembohong. Begitu klik halo video call muncul wajah anak saudara atau anggota keluarga saudara. Oh bener nih, suara bisa ditiru pakai AI. Gimana kita nggak percaya saudara-saudara? Makanya kita harus pakai password di keluarga. Misalnya nih ya, tunggu. Saya mau tanya dulu deh. Kemarin saya diajakin mau pergi kemana ya? Nah padahal kita udah ngomong nih. Nanti password misalnya kata kunci Galunggung. Saya mau diajak kemana? Ke Galunggung gitu ya. Diajak kemana? Enggak, kita ngomong apa-apa. Coba ingat-ingat kemarin kan. Katanya mau diajak kemana? Ke Bandung kan? Oh hati-hati. Walaupun wajahnya mirip, walaupun suaranya persis. Itu penipu saudara. Kita sampai mikirnya sejauh gitu. Saudara baru dengar. Baru tahu. Berbahagialah yang mendengar khotbah hari ini. Supaya engkau tidak tertipu. Karena akar segala kejahatan itu si jahat. Si iblis. Maka supaya keluarga kita kuat. Kritis terhadap informasi. Verifikasi sumbernya, jangan terpancing emosi, cari berbagai perspektif, jangan hanya terpaku pada satu sumber atau satu sisi cerita. Dan tanya saudara seiman yang punya hikmat rohani. Apalagi kalau saudara udah suruh-suruh transfer, hati-hati. Dan saya cermati ya, kadang-kadang yang nyuruh itu kalau nggak hari Jumat, hari Sabtu terutama. Ketika bank sudah hampir tutup. Sehingga nggak bisa susah ditelepon juga nggak bisa dilacak. Perhatiin aja, kebanyakan walaupun tidak semua hari Jumat, hari Sabtu. Kita pernah nih ditipu-tipu pakai orang dengan cara seperti itu, pakai nomor lain sebetulnya, cuma wajah, gambar atau apa. Kan gampang, kita kan pernah upload toh di foto kita di sosial media. Begitu dipakai wajah kita walaupun nomornya beda, kan orang lain kalau nggak hati-hati bisa tertipu. Saya pernah tanya sama yang ngerti soal ini. Tolong cing, cariin ini teh siapa ya? Pakai nama palsu ngaku-ngaku
nama keluarga saya. Begitu dicari siapa? Orang itu ada di dalam penjara di Sumatera, saudara-saudara. Mau dilaporin polisi, udah ditahan di dalam, tapi punya HP. Inilah Indonesia. Jadi saudara-saudara, kita harus membentengi keluarga kita. Kita harus percaya roh di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Sehingga Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Kuat, K, kritis terhadap informasi. U, upayakan tumbuh rohani. Jangan terus scrolling sosmed. Tetapi gunakan waktu untuk membangun kerohanian kita. Berakar dalam firman. Kesukaannya adalah Taurat Tuhan, merenungkan siang dan malam. Sebab kalau saudara baca firman, engkau bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah. Ini kuasa gelap udah begitu luar biasa. Engkau gak teguh di dalam firman, gampang sekali tergerus oleh arus zaman. Hidup dalam doa intim dengan Tuhan, taati petunjuk Roh Kudus. Kalau kita banyak doa, nanti ada kepekaan secara spiritual. Tuhan itu berbicara kepada kita. Enggak ngomong, hey Rubin Adi, enggak begitu. Jarang Tuhan ngomong audible. Tapi dia memberikan impresi, dorongan kuat dalam hati. Dan salah satu cara membedakannya adalah seringkali ketika Tuhan setuju tentang satu hal, dia memberikan damai sejahtera di dalam hati kita. Tapi kalau dia enggak setuju terhadap hal yang lain, dia memberikan kegelisahan di dalam hati kita. Nah kalau saudara mau ambil keputusan, masih gelisah, tanya sama istri, gak sepakat, jangan dipaksa. Wah udahlah, istri tahu apa. Saudara langsung ambil keputusan, bisa keliru saudara sekalian. Karena damai sejahtera atau kegelisahan bisa merupakan salah satu impresi penunjuk apakah Roh Kudus mengatakan ya atau tidak. Tapi karena hati kita itu bisa salah penafsirannya, maka tetap harus dicek dengan Alkitab, cocok enggak dengan firman Tuhan. Karena ada orang bilang, Pak, saya ini ribut terus dengan pasangan saya. Sampai akhirnya saya menceraikan dia dan sekarang saya menikah dengan wanita yang lain. Saya mengalami damai sejahtera. Saya rasa ini kehendak Tuhan. Nah ini saudara-saudara semua harus dicek dengan Alkitab. Apakah benar atau tidak seperti itu. Miliki juga komunitas rohani, gereja, kelompok sel, punya saudara-saudara seiman 8 orang, 10 orang, 12 orang. Ini adalah lingkungan positif di mana kita bisa saling menguatkan iman, membentengi diri dari pengaruh negatif dunia. Kita bisa sharing, kita bisa tanya pendapat mereka tentang satu hal. Saya harus mengambil keputusan ini. Saya rencananya mau buat ini, kira-kira gimana menurut teman-teman? Kalau saudara punya teman-teman yang memang bisa saling terbuka, ada hikmat, wisdom ilahi yang Tuhan perkatakan lewat teman-teman kita. Dan akhirnya Tuhan akan menuntun kita pada jalan yang lurus. Upayakan tumbuh rohani. Banyak doa, banyak baca firman, banyak dengar khotbah. Pertajam kepekaan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, agar keluarga kuat, awas tipuan iblis. Iblis itu bapa segala dusta, sumber kebohongan. Yohanes 8 ayat 44 menunjukkan bahwa dia memang iblis, bapa segala dusta. Tujuannya menjauhkan kita dari Tuhan dan kebenarannya. Yohanes 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dia mau menghancurkan seluruh keluarga kita. Makanya kita waspada, mengenakan selengkap senjata Allah untuk menghancurkan kuasa kegelapan. Karena setan paling senang kalau keluarga-keluarga hancur. Nah karena kita yakin roh di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. Bergantunglah pada roh yang lebih besar itu. Roh Kudus. Yang juga adalah disebut roh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Makanya bergantung kepada Roh Kudus. Jangan percaya semua roh, tapi ujilah roh itu. Jangan sampai kita terperdaya.
spirit duniawi itu makin lama makin kuat. Maka spiritualitas kita secara pribadi dan keluarga harus diperkuat. Jadi yang pertama, saudara sekalian, supaya keluarga kuat, kritis terhadap informasi, upayakan tumbuh rohani, awas tipuan iblis. Yang keempat, Tuhan jadi fondasi keluarga. Mazmur 127 ayat pertama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Tuhan harus menjadi pembangun dan penjaga utama dalam keluarga kita masing-masing. Karena tanpa Dia semuanya sia-sia. Libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu saudara, dalam keluarga kita harus belajar meningkatkan komunikasi satu dengan yang lain selaras dengan firman. Jangan perkataan kasar, kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun supaya orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jangan suka ngomong kasar di rumah. Banyak masalah muncul bukan hanya karena kalimat, tetapi karena nada suara yang salah. Ada orang kalau ngomong nada suaranya seperti orang marah-marah. Jangan marah-marah dong. Enggak, saya memang marah, tapi nada saya memang model begini. Karena itu coba rendahkan nada suara Anda. Kalau saudara bisa ngomong, saya marah sama kamu tahu. Kamu itu menyakiti hati saya. Itu kan seperti orang ngajak perang. Coba rendahkan nada suaranya. Saya marah sama kamu tahu. Kamu seperti orang ngajak perang. Ribut gak saudara sekalian? Oh begitu ya, maafkan saya. Kan begitu saudara. Jadi bukan cuma kalimatnya, nada suaranya yang kita harus rendahkan. Belajar berkata-kata baik. Hindari kata-kata kasar. Karena itu akan merugikan kita. Apalagi anak-anak muda di keluarga kita. Ya, selalu diingatkan jangan ngomong kasar. Karena anak-anak sekolah itu gampang banget ngomong bahasa kebun binatang saudara-saudara. Saya pernah makan sama istri saya di food court tuh di Hyper Square. Lagi duduk nungguin sate datang. Ini ada anak SMA, saudara ngobrol-ngobrol sama temennya 7-8 orang atau berapa orang. Gak tahu gimana banyak anjingnya. Anjing. Sampai saya bilang sama istri saya, kita pindah tempat yuk ke sebelah sana. Sebelah kita anjing semua nih. Saudara-saudara, mari kita ucapkan perkataan-perkataan yang baik, bukan kata-kata kasar. Hidup dalam kasih, jangan saling membenci. Belajar ngampuni. Kalau sama orang lain kita punya sopan santun, masih bisa menahan diri. Gemes tapi, gak enak lah, udahlah saya tahan diri aja. Tapi kalau keluarga kita, sopan santun gak ada. Menahan diri sama-sama gak ada. Meledak, padahal orang di dalam keluarga adalah orang yang harus kita cintai. Mari kita hidup dalam kasih. Dirikan mesbah doa keluarga. Doa sama keluarga kita, damai sejahtera Allah akan mengalir. Amin saudara sekalian. Siapa di antara kita yang hari ini mau berkata, Tuhan tolong saya agar keluarga saya kuat menghadapi segala tantangan di era AI ini. Bagaimana keluarga bisa kuat di era AI? Pertama, kritis terhadap informasi. Kedua, upayakan tumbuh rohani. Ketiga, awas tipuan iblis. Keempat, Tuhan jadi fondasi keluarga. Maka keluarga kita menjadi keluarga yang kuat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasamu. Amin.
Saudara sekalian, saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Kita berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Apakah sudah percaya roti yang diberkati ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kita? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah sudah percaya anggur yang sudah diberkati adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk menebus kita dari segala dosa? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penebusan-Mu, untuk apa yang sudah Engkau lakukan. Biar hidup kami selalu bergantung kepada kebenaran firman-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, juga terima kasih untuk perjamuan kudus di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan sudah hadir dan memberkati kami hari ini. Kami percaya kebenaran-Mu yang kami sudah dengar. Biarlah Tuhan mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu untuk kami menjadi pendoa-pendoa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena kami percaya doa adalah jalan satu-satunya untuk kami mengalami mujizat dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami, Tuhan pakai terus. Dan biarlah kami terus mengalami Tuhan secara pribadi. Pada kesempatan ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami sehingga bangsa kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai daerah, kondisi ekonomi, politik bangsa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Curahkan roh pengenalan akan Tuhan atas bangsa Indonesia. Pada akhirnya kami berdoa cepat buat para pemimpin rohani kami, dimanapun hamba-hamba-Mu berada, Tuhan memberkati. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang mengalami masalah kesehatan, Tuhan jamah anaknya Seren, Tuhan buat mujizat, biarlah mereka juga mengalami mujizat dan pertolongan dari Tuhan. Bahkan jemaat-jemaat yang lain yang saat ini mungkin dalam keadaan kurang sehat, kami berdoa Tuhan memberkati. Mereka yang lemah iman, mereka yang hari-hari ini mungkin mengalami pergumulan dalam masalah ekonomi keuangan, Tuhan juga memberkati. Terima kasih berkati hamba-hamba-Mu, tim PW yang sudah melayani dalam 3 kali ibadah dan semua koordinator ibadah, baik Pak Eka, Pak Nathan, Pak Julius dan semuanya, Aser, Kolektan diberkati Tuhan. Kami melayani Tuhan bukan dengan beban, tapi dengan sukacita. Karena ketika kami melayani Tuhan, maka Tuhan juga melayani hidup kami. Ini doa dan pengharapan kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu, berkatakan amin.
Apa yang saya doakan jadi kenyataan dalam hidup kita. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati keuanganmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Dan Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Sekarang pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang pada kali yang kedua menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Selamat memulai minggu yang baru. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita.